Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Eka Rahmat Setianto dari kelas B akan mempresentasikan tentang BMC dengan ide bisnis Tipangi atau roti panggang Kemangi. Latar belakang. Roti merupakan salah satu makanan yang dapat digunakan sebagai sarapan atau sebagai makanan ringan. Roti sendiri yang dijual saat ini yang ada di pasaran memiliki banyak variasi, seperti sandwich, hamburger, roti mesis coklat, roti goreng, roti bakar, roti panggang, dan lain sebagainya. Salah satu olahan roti, yaitu roti panggang, memiliki manfaat seperti mengurangi berat badan, menghilangkan rasa mual, dan sebagai obat diare, seperti yang dituliskan oleh Cahya 2019. Masyarakat Indonesia tergolong tidak suka mengonsumsi sayur mayur dan buah-buahan. Hal ini terlihat dari Badan Pusat Statistik yang merilis hasil survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2019 yang menunjukkan bahwa konsumsi gabungan buah dan sayur dalam skala nasional sebesar 209,89 gram per kapita per hari. Padahal ambang batas konsumsi sayur dan buah yang ditentukan oleh WHO untuk hidup sehat seseorang yaitu sebesar 400 gram per orang per hari. Salah satu sayur mayur yang ada di Indonesia adalah kemangi. Kemangi adalah tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan makanan dan obat tradisional. Kemangi memiliki kandungan zat yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Seperti yang tertera pada tabel di samping, jadi per 100 gram kemangi mengandung banyak sekali kandungan yang ada di dalamnya, seperti energi dengan jumlah 23 kilokalori, karbohidrat dengan jumlah 2,65 gram, lemak dengan jumlah 0,64 gram, dan lain sebagainya. Manfaat kemangi utamanya pada bagian daun adalah sebagai antioksidan, anti-stres, anti-kanker, anti-jamur, dan antivirus. Ciri khas kemangi yang membuat orang menyukai mengonsumsi kemangi adalah aroma dan rasanya yang khas. Olahan roti panggang saat ini masih belum memanfaatkan sayur mayur sebagai isinya. Oleh karena itu, produk roti panggang kemangi ini diharapkan dapat menjadi salah satu inovasi baru untuk pembuatan roti panggang dengan memanfaatkan sayuran di dalamnya. Dengan adanya produk ini, diharapkan juga kadar konsumsi gabungan buah dan sayur konsumen menjadi meningkat dengan menyantap makanan roti panggang yang disajikan tanpa mengurangi rasa kelezatan roti panggang sendiri. Permasalahan dari bisnis ini adalah yang pertama, bagaimana minat masyarakat terhadap roti panggang kemangi, dan yang kedua, bagaimana respon konsumen terhadap produk roti panggang kemangi. Tujuan dari bisnis ini adalah yang pertama, mengetahui minat masyarakat terhadap roti panggang kemangi. Dan yang kedua, mengetahui respon konsumen terhadap produk roti panggang kemangi. Kemudian visi dan misi. Visi dari bisnis ini adalah yang pertama, menciptakan roti panggang berisi kemangi. Kemudian misi yang pertama, menciptakan jajanan roti panggang yang berbeda dari yang lain dan lebih sehat. Yang kedua, melakukan produksi dengan higienis. Dan ketiga, membuat produk tanpa menggunakan bahan pengawet. Deskripsi usaha singkat mengenai bisnis Tipangi ini. Bisnis Tipangi ini merupakan usaha makanan yang menjual roti panggang berisi kemangi. Roti diisi dengan adonan kemangi yang kemudian dipanggang. Untuk penjualan saat ini masih di wilayah Malang Raya. Roti panggang dengan isi sayur yang dapat menjadi opsi untuk membuat produk roti yang lebih kreatif serta lebih sehat. Pemilihan sayur kemangi adalah pertimbangan cita rasa serta bau khas dari kemangi sehingga memberikan rasa tersendiri terhadap roti. Proses pembuatan produk. Bahan baku yang digunakan untuk produksi produk ini pertama adalah kemangi, kedua telur ayam, ketiga minyak goreng,
keempat roti tawar, kelima keju, keenam bawang putih bubuk, dan yang terakhir adalah sosis. Proses pembuatan produk. Yang pertama, daun kemangi dipetik dari batang kemangi. Untuk daun kemangi sendiri dipilih dengan daun yang baik. Jadi untuk daun yang jelek tidak digunakan. Kemudian proses berikutnya yaitu pencucian kemangi. Pencucian kemangi dilakukan secara 3 kali di bawah air yang mengalir. Setelah pencucian selesai, maka panci diisi dengan air setinggi batas kemangi yang ada dalam panci. Langkah ketiga yaitu perebusan kemangi. Daun kemangi direbus hingga matang, tetapi untuk perebusan ini jangan terlalu lama dengan tujuan untuk tetap menjaga rasa dan aroma kemangi agar tidak hilang. Kemudian setelah daun kemangi selesai direbus, maka daun kemangi ditiris di dalam baskom yang selanjutnya akan dibuat adonan kemangi. Adonan kemangi terdiri dari daun kemangi yang telah ditiris, kemudian 1 bungkus bawang bubuk putih, dan 3 butir telur. Ketiga bahan tersebut dicampur secara merata dengan sendok di dalam baskom. Setelah adonan terbentuk, maka adonan tersebut diletakkan pada sepotong roti di atasnya. Untuk pemberian telur sendiri, di roti ini diperkirakan agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Karena tujuan dari telur yang digunakan ini agar kemangi dapat menempel dengan baik pada roti. Kemudian setelah roti siap, maka roti dipanggang. Untuk bagian yang dipanggang terlebih dahulu adalah bagian roti yang terdapat adonan kemangi. Pemanggangan ini bertujuan agar adonan kemangi dapat menempel dengan baik pada roti. Apabila telah matang, maka barulah roti dibalik pada bagian yang lainnya. Langkah berikutnya yaitu pemberian taburan keju. Di sini keju diparut kemudian disebarkan di atas bagian roti yang terdapat adonan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat rasa gurih yang ada pada roti panggang kemangi. Setelah selesai, maka roti panggang kemangi dikemas dalam plastik dan roti siap untuk dipasarkan. Kemudian ini adalah foto produk dari roti panggang kemangi. Ya, ini roti panggang kemangi yang siap dipasarkan dengan sudah dibungkus oleh plastik. Jadi untuk plastik sendiri yang digunakan adalah plastik untuk makanan, dan ini plastik yang digunakan adalah ukuran besar, sehingga setelah roti dimasukkan ke dalam plastik, maka plastik ini di staples di bagian ujungnya, kemudian sisa plastik yang ada digunting agar bungkus tidak terlalu panjang. Daftar anggaran biaya. Perhitungan anggaran biaya ini adalah perhitungan untuk 13 unit produk. Untuk fixed cost terdiri dari gas LPG 3 kg dengan seharga Rp5.000, sehingga untuk total fixed cost adalah sebesar Rp5.000. Kemudian untuk variable cost sendiri terdiri dari 8 item. Yang pertama adalah roti tawar. Roti tawar yang digunakan sebanyak 13 potong roti dengan harga
per potong adalah Rp600, sehingga total harga roti tawar yang digunakan adalah sebesar Rp7.600. Variable cost yang kedua yaitu minyak goreng. Minyak goreng di sini sebesar Rp1.000. Kemudian ketiga yaitu kemangi. Kemangi yang digunakan sebanyak 2 ikat. Di sini per ikat seharga Rp2.000, sehingga total harga kemangi yang digunakan yaitu Rp4.000. Item yang keempat yaitu telur. Telur di sini digunakan 3 butir. Untuk 1 butir telur seharga Rp1.000, sehingga harga total telur yang digunakan sebesar Rp3.000. Item yang kelima yaitu bawang bubuk sebanyak 1 bungkus, sehingga total harga bawang bubuk yang digunakan sebesar Rp1.000. Item yang keenam adalah keju seharga Rp2.500. Item yang ketujuh yaitu sosis. Sosis yang digunakan dalam produk ini adalah sosis yang sudah siap dimakan, sehingga tidak perlu dilakukan pemasakan lagi terhadap sosis. Sosis yang digunakan yaitu sebanyak 1 unit dan per unit harganya Rp1.000. Untuk plastik yang digunakan dalam produk ini yaitu plastik dengan ukuran besar dengan harga per buah yaitu Rp50, sehingga total plastik yang digunakan sebesar Rp650. Total dari variable cost dari seluruh 8 item ini sebesar Rp20.750, sehingga untuk setiap unit maka variable cost-nya sebesar Rp1.600. Analisis usaha. Telah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa fixed cost dari bisnis ini sebesar Rp5.000. Variable cost untuk bisnis ini sebesar Rp20.750 untuk 13 unit, sehingga per unit sebesar Rp1.600. Harga untuk tiap produk sebesar Rp2.000, sehingga dari fixed cost, variable cost, dan price, maka BEP dapat dihitung. BEP dari bisnis ini yaitu sebanyak 13 unit, yang artinya bahwa apabila telah terjual 13 unit produk, maka bisnis Tipangi ini tidak mengalami kerugian maupun tidak mengalami keuntungan, atau dapat dikatakan mencapai titik impas. Bukti penjualan. Di sini roti Tipangi dijual dengan cara berkeliling. 3 foto di atas ini merupakan konsumen dari produk Tipangi yang berada di jalanan, atau maksudnya yang berada di pinggir jalan. Kemudian 2 foto yang di bawah ini merupakan konsumen produk Tipangi yang berada di rumah. Jadi di sini produk Tipangi dijual dengan berkeliling baik di jalan raya maupun dari rumah ke rumah. Begitu juga dengan 3 foto ini merupakan konsumen dari produk Tipangi yang berada di rumah mereka. Kemudian setelah konsumen membeli produk Tipangi, maka kuesioner penilaian terhadap produk Tipangi dibagikan kepada setiap konsumen. Kuesioner ini terdiri dari 3 pertanyaan yang menilai tentang produk Tipangi. Pertanyaan yang pertama yaitu penilaian terhadap rasa, kemudian pertanyaan yang kedua penilaian terhadap penampilan produk, kemudian yang terakhir komentar dan saran terhadap produk. Ini adalah lanjutan dari kuesioner yang sebelumnya, begitu juga dengan yang ini. Pembahasan. Produk yang terjual hingga saat ini sebanyak 23 unit. Produk yang telah kami produksi hingga saat ini sebanyak 23 unit, yang artinya bahwa semua produk yang telah dihasilkan terjual habis. Untuk break-even point sebesar 13 unit seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha Tipangi ini telah memperoleh keuntungan.
Modal yang digunakan untuk memulai bisnis ini sebesar Rp20.750 dan laba yang diperoleh untuk setiap unit adalah sebesar Rp400 dengan cara pengurangan dari harga produk sebesar 2.000 dikurangi dengan variable cost per produk yaitu 1.600 sehingga total laba yang diperoleh hingga saat ini adalah 9.200. Kemudian penilaian konsumen terhadap produk. Dari kuesioner yang kami sebar, di sini terdapat 11 konsumen yang telah membeli produk kami. Penilaian terhadap rasa sebanyak 5 konsumen atau sebanyak 45,45% mengatakan bahwa produk Tipangi memiliki rasa yang sangat enak. Kemudian sebanyak 6 konsumen atau 54,55% mengatakan bahwa produk Tipangi memiliki rasa yang cukup enak. Kemudian aspek yang kedua yaitu penilaian terhadap penampilan produk. Sebanyak 4 konsumen atau sebesar 36,36% mengatakan bahwa produk Tipangi memiliki penampilan yang sangat menarik. Kemudian sebanyak 7 konsumen atau sebesar 63,64% mengatakan bahwa penampilan produk Tipangi cukup menarik. Komentar dan saran yang kami peroleh atau Tipangi peroleh yaitu pertama, kemangi sangat banyak di dalam rotinya, tetapi rasa kemangi tidak terasa. Ini adalah saran dari komentar dari produk penjualan pertama kali, karena memang di sini kemangi masih terlalu lama dalam perebusan sehingga rasa kemangi menjadi tidak terasa dan tidak ada aroma kemangi. Kemudian ada saran yang diberikan yaitu penambahan sosis. Kemudian dari dua saran ini maka produk Tipangi bisa ditingkatkan kembali dalam kualitasnya dengan cara yaitu untuk rasa kemangi maka perebusan tidak terlalu lama dan penambahan sosis pada produksi berikutnya. Kemudian ketika Tipangi dijual kembali pada selanjutnya, responden mengatakan bahwa kemangi sudah lebih terasa, yang artinya bahwa dalam jangka waktu tersebutlah maka pemasakan kemangi memiliki waktu yang cukup sehingga tidak menghilangkan rasa dan aroma kemangi. Kesimpulan dari usaha roti panggang kemangi ini adalah masyarakat memiliki minat yang baik terhadap adanya roti panggang kemangi. Hal ini terlihat dari 23 unit produk yang diproduksi dan 23 unit produk ini semuanya laku terjual. Dari produk yang dihasilkan, berdasarkan aspek penilaian terhadap rasa, 54,55% dari total responden mengatakan bahwa rasa produk cukup enak, dan 45,45% sisanya mengatakan bahwa rasa produk sangat enak. Aspek penilaian terhadap penampilan produk, sebanyak 63,64% responden mengatakan bahwa penampilan produk cukup menarik, dan sisanya 36,36% mengatakan bahwa penampilan produk sangat menarik. Kedua, masyarakat menyukai produk, tetapi masyarakat juga memberikan kritik, komentar, dan saran terhadap produk. Tentunya kritik, komentar, dan saran ini menjadi perbaikan kedepannya agar produk Tipangi ini dapat dihasilkan dengan kualitas yang lebih baik daripada sebelumnya. Kritik yang diperoleh untuk roti panggang kemangi ini seperti rasa kemangi yang belum terasa dan produk yang sedikit gosong. Kemudian saran yang diberikan untuk produk ini adalah penambahan sosis serta kemasan produk agar lebih menarik. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.